Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Kadit Madya atas nama Muhrifki, NIP 2442139, kelas Teknika 4F. Saya akan menjelaskan materi saya tentang apa saja bentuk pengembangan kompetensi kru kapal. Pengembangan kompetensi kru kapal merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja awal kapal agar mampu bekerja secara profesional, aman, dan sesuai standar pelayaran internasional. Dalam dunia maritim, kompetensi kru kapal sangat penting karena keselamatan kapal, muatan, lingkungan laut, dan seluruh awak kapal sangat bergantung pada kemampuan setiap kru dalam menjalankan tugasnya. Berikut beberapa untuk pengembangan kompetensi kru kapal. 1. Pelatihan atau training. Pelatihan merupakan salah satu cara utama dalam meningkatkan kemampuan kru kapal. Pelatihan dilakukan agar kru memahami prosedur kerja, keselamatan, dan penggunaan peralatan di atas kapal. Pelatihan dapat dilakukan di lembaga pendidikan pelayaran maupun langsung di kapal. Contoh pelatihan yang sering dilakukan: 1. Pelatihan keselamatan dasar atau BST. 2. Pelatihan pemadaman kebakaran. 3. Pelatihan penggunaan alat keselamatan. 4. Pelatihan penanganan keadaan darurat. 5. Pelatihan pengoperasian mesin dan peralatan kapal. Dengan adanya pelatihan, kru kapal dapat bekerja lebih disiplin, terampil, dan mampu menghadapi situasi darurat dengan cepat dan tepat. 2. Sertifikasi keahlian. Setiap kru kapal wajib memiliki sertifikat sesuai bidang dan jabatannya. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa seseorang memiliki kemampuan dan pengetahuan sesuai standar internasional. Sertifikat sangat penting karena menjadi syarat untuk bekerja di kapal dan juga untuk meningkatkan jenjang karir seorang pelaut. 3. Drill atau latihan darurat. Drill adalah latihan keadaan darurat yang dilakukan secara rutin di atas kapal. Tujuan drill adalah agar seluruh kru siap menghadapi keadaan berbahaya seperti kebakaran, kebocoran, orang jatuh ke laut, dan abandon ship. Dalam latihan ini setiap kru memiliki tugas masing-masing sesuai booster list. Dengan drill yang rutin, kru kapal akan lebih siap, tidak panik, dan dapat bekerja sama dengan baik saat keadaan darurat terjadi. Latihan darurat sangat penting untuk menjaga keselamatan seluruh awak kapal dan mencegah kerugian yang lebih besar. 4. On-the-job training atau OJT. On-the-job training adalah proses belajar langsung saat bekerja di atas kapal. Dalam metode ini, kru junior akan dibimbing oleh senior atau officer untuk memahami pekerjaan secara langsung. Pengalaman kerja langsung sangat penting karena teori saja tidak cukup dalam dunia pelayaran. 5. Briefing atau familiarisasi. Briefing dilakukan sebagai bekerja untuk memberikan arahan tentang pekerjaan yang akan dilakukan, risiko kerja, dan prosedur keselamatan. Tujuan briefing dan familiarisasi adalah agar kru dapat bekerja dengan aman dan memahami lingkungan kerja di atas kapal. 6. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan untuk menilai kemampuan, disiplin, tanggung jawab, dan sikap kerja kru kapal. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh kapten atau departemen. Hasil evaluasi juga dapat menjadi dasar untuk kenaikan jabatan dan pengembangan karir kru kapal. 7. Pendidikan dan diklat lanjut.
Untuk meningkatkan kompetensi kru kapal juga perlu mengikuti pendidikan lanjut atau diklat tambahan. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mempersiapkan kru untuk jabatan yang lebih tinggi. Dengan pendidikan lanjut, kru kapal dapat mengikuti perkembangan teknologi dan sistem kerja modern di dunia pelayaran. 8. Pengembangan bahasa Inggris maritim. Pengembangan bahasa Inggris maritim. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional dalam dunia pelayaran. Oleh karena itu, kru kapal perlu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris maritim agar komunikasi di atas kapal berjalan lancar. Bahasa Inggris yang lebih baik membantu meningkatkan keselamatan dan profesional kru kapal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.